Apinu seba sama yim. Kalau itu selalu kadang saya membedakan itu. Kalau apinu seba sama yim dua bapa kami. Terkadang saya malu juga. Saya menyebut apinu Shalom Elohim, Alaihim, kan begitu yang kita nyanyikan kemarin. Jadi itulah sangkin bahasa itu sulit dengan bahasa Indonesia. Jadi kalau nanti terkadang saya silap mengatakan, saya sendiri kadang saya lihat video saya berbalik-balik bahasanya gitu. Jadi harap maklum karena bahasa itu bukan bahasa Indonesia, ya. Kalau dua bapak kami itu Apinu Sebas Samayim, itu mulai bapak kami yang di surga, ya, dan seterusnya. Dan kalau yang kita nyanyikan tempo hari Apinu Shalom Alaihim, ya kan, aku membawa damai kepadamu, ya, biar kita jangan lupa. Jadi saya tertarik menambah apa yang sudah disampaikan hambanya tadi, ya, masalah waktu. Saya mulai bagaimana sampai air bah diturunkan, ya, air bah diturunkan oleh karena waktu yang sudah dikasih sama manusia tidak bertobat-tobat. Ya, nanti saudara bisa baca nanti di Kejadian, ya, Kejadian 6 itu hanya 8 ayat itu. Kejadian 6 di sana dikatakan anak Tuhan itu sudah sesuka hatinya. Ada banyak anak Tuhan gadis-gadis cantik-cantik main serobot aja. Ada harta orang main curi saja, ya, menipu dan sebagainya, seperti apa yang dikatakan hukum Taurat. Terus Tuhan menyesal, nanti saudara bisa baca, terlalu lama kalau kita buka-buka, tetapi ada di Kejadian 6 itu. Menyesallah dia menciptakan manusia. Padahal sebetulnya istilah maha juga bisa kita pakai dengan manusia, sebatas manusia maha dikasihi Tuhan, sebatas itu, ya. Maha, dialah yang paling dikasihi Tuhan daripada ciptaan lainnya. Bahkan planet-planet yang dikatakan hambanya tadi sedikit pun tidak boleh bersenggolan. Semuanya bermiliar di angkasa sana, lebih besar dari planet bumi ini. Sedikit saja bersenggolan habis kita. Nah, jadi yang mau saya katakan apa? Waktu Tuhan sudah diberikan kepada manusia sebelum air bah diturunkan. Tetapi manusia tidak mau bertobat dan bertobat. Nanti dalam pembacaan Kejadian 6 ini, tetapi Nuh dikasih karunia yang berbeda-beda, yang berbeda dengan manusia yang lain. Lewat Nabi Nuh lah, ya, manusia diselamatkan tidak punah dan binatang diambil sepasang-sepasang. Namun oleh karena manusia tidak mempergunakan waktu yang sudah diberikan Tuhan dengan semestinya, tapi tidak dengan semestinya. Menyesallah Tuhan itu, saya ulangi sekali lagi, menyesallah dia menciptakan khususnya manusia itu. Tetapi binatang juga diselamatkan sepasang-sepasang dan sebagainya. Jadi inilah saya mulai menambah dari apa yang disampaikan oleh hambanya tadi. Kalau saudara pun sekarang ini dan saya tidak mempergunakan waktu, ya, menyesallah Tuhan itu. Karena semuanya ada waktunya, ya. Kalau ada lagu yang mengatakan begini, waktu Tuhan pasti yang terbaik, sudah disinggung tadi itu dalam lagu ini. Bila sesuatu yang terjadi, ya kan, ya, terus ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Jadi sesuatu yang datang pada kita, ya, Tuhan kasih sama kita, kita harus katakan ini yang terbaik, apapun yang terjadi. Sesuatu yang dijadikan Tuhan diberikan kepada kita, harus kita katakan yang terbaik. Tetapi jangan katakan bahwa yang terjadi kepadamu kawan dalam tahanan ini Tuhan kasih.
waktu itu kepadamu untuk berbuat jahat, itu pulanya. Jangan seperti orang mengatakan itu sudah takdirmu. Takdir saya mencuri, nggak ada pernah Tuhan membuat engkau mencuri, membunuh, menjual narkoba. Jangan. Pertanyaan kemarin, siapa itu yang mengatakan pencobaan itu datang dari mana? Tuhan tidak memberikan pencobaan, hanya menguji. Dan kalaupun datang pencobaan itu seizin Dia. Seizin Dia itu, makanya siapa itu yang si Ayub habis anak gadisnya, anak perempuannya, anak laki-lakinya, semua hambanya, karyawan, semua ternaknya, rumahnya terbakar, tinggal satu-satunya istrinya. Ya, jangan bilang itu pencobaan dari Tuhan. Dikasih iblis mencobai si Ayub. Itu judulnya itu. Silakan pegang itu, Ayub itu hambaku itu. Tapi jangan coba-coba kau ganggu nyawanya. Ya, habis semua tinggal istrinya yang tidak satu iman dengan dia. Sampai dia katakan lebih parah lagi, setelah Tuhan memberikan kesempatan, iblis lagi membuat badannya ini koreng-koreng apa semuanya sampai kelihatan tulangnya. Apa kata istrinya? Masihkah engkau menyembah Tuhanmu itu? Habis anakmu semua, karyawan, dan habis semua hartamu. Dia tidak mengatakan tinggal aku yang kau miliki. Kalau dia bilang, kalau dikatakan istrinya sama si Ayub, aku yakin apa dibilang si Ayub. Udah pergi aja kau, tinggalkan aku. Cuma dalam Bible ini tidak ada dikatakan itu. Ya, cuma dia bilang apa? Saudara ingat, engkau sudah gila. Bukankah yang diberikan Tuhan, ya, kita kembalikan kepadanya, dari Dia, oleh Dia, untuk Dia. Semuanya datang dari Dia. Dengan telanjang aku lahir dari rahim ibuku, dan dengan telanjang juga aku kembali kepadanya. Jadi inilah saudara, saya ingatkan kepadamu kawan yang berhadapan dengan penjara, berhadapan dengan kasus hukum. Oke lah, tadi sudah disinggung, ya, belum selesai, masih ada waktu. Sama dengan manusia sebelum datang air bah, sebetulnya masih ada waktu, cuma tidak dipergunakan, sehingga terakhir menyesallah Tuhan itu. Hanya Nuhlah yang dipercaya dengan istri dan anak-anaknya dan menantunya. Inilah menjadi generasi berikutnya kita ini. Jadi saya kembali, dikatakan di situ, hanya ayat ke-8 dari pembacaan itu, hanya Nuhlah yang dikasihkan kasih karunia. Ya, kasih karunia sebegitu banyak manusia waktu itu. Dan yang kedua saya mau katakan kejadian Yusuf. Kita tahu Yusuf, ya, anaknya Yakub, ya, Israel, ya. Yusuf adalah yang paling dikasihi oleh Tuhan pada keturunan Yakub, ya. Dia yang paling dibenci saudara, tapi itu yang paling dikasihinya. Jadi punya rencana baik Tuhan, membuat saudaranya menjual dia dan terbawa dia ke Mesir. Karena pedagang dia membawa ke Mesir. Dari sinilah sumber kehidupan daripada bangsa Israel waktu itu. Namun di dalam kehidupannya yang begitu mewah, ya, saudara-saudaranya sudah masuk ke Mesir, meninggalkan Tuhan. Dibuatlah jadi perbudakan mereka, budak yang begitu lama. Tapi menyesallah juga Tuhan. Diutuslah si Musa. Itulah cerita Bible. Diutuslah si Musa untuk